Selamat datang di channel Newton Muda 2017. Nah, teman-teman silahkan menempati tempat yang paling nyaman di tempat masing-masing dengan menyiapkan makanan dan minuman kesukaan. Langsung aja nih kita mulai videonya. Udah ada teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan saya Meliana, saya dari Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat inti atom. Seperti yang kita ketahui bahwa antara struktur inti dan struktur atom terdapat banyak kesamaan, sehingga dalam mempelajari sifat-sifat inti akan menjadi lebih mudah. Nah, sifat-sifat inti atom itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat inti yang tidak bergantung pada waktu, dan yang kedua, sifat inti yang bergantung pada waktu. Nah, yang pertama, sifat inti yang tergantung pada waktu terdiri dari massa inti, jari-jari inti, muatan inti, momentum sudut, momen magnetik, dan momen listrik. Kemudian yang kedua, sifat inti bergantung pada waktu terdiri dari peluruhan radioaktif dan reaksi inti. Sifat-sifat inti yang tidak bergantung pada waktu yaitu massa inti. Nah, salah satu hipotesis Dalton pada tahun 1803 ialah bahwa atom-atom suatu unsur adalah identik. Joseph Louis Proust pada tahun 1797 yang merupakan seorang ahli kimia dari Prancis, merupakan pencetus hukum perbandingan tetap, menyarankan bahwa semua unsur terbuat dari hidrogen, sehingga massa suatu unsur merupakan kelipatan bilangan bulat dari massa hidrogen, sehingga dapat dituliskan sebagai M sebanding dengan CMH. Nah, M ini adalah massa unsur, MH adalah massa hidrogen, dan C adalah bilangan bulat. Nah, dari penyelidikan yang teliti, C ini ternyata bukan bilangan bulat, sehingga hipotesis Proust dianggap tidak benar. Kemudian, Crookes pada tahun 1886 menyarankan kembali ide Proust. Alasannya bahwa C bukan bilangan bulat karena suatu unsur mungkin terdiri dari beberapa campuran atau isotop. Klorin mempunyai berat atom yaitu 35,46 karena terdiri dari 3 isotop, yaitu masing-masing 34, 35, dan 36. Kemudian karena diketahui terdiri dari proton dan neutron, maka dapat dituliskan M sama dengan ZMH ditambah N Mn, di mana Z dan N adalah jumlah proton dan neutron di dalam inti, dan Mn adalah massa neutron. Selanjutnya kita akan membahas tentang jari-jari inti atom. Sampai sekarang belum ditemukan cara langsung untuk menentukan jari-jari inti atom. Nah, hasil eksperimen untuk beberapa inti sasaran menunjukkan bahwa rapat muatan inti hampir sama untuk semua inti. Nukleon-nukleon tidak berkumpul dekat pusat inti, melainkan terdistribusi agar konstan di dekat permukaan. Secara kasar, nukleon persatuan volume adalah konstan. Dapat dituliskan sebagai A dibagi 4/3 pi R pangkat 3 adalah konstan, dengan R adalah rata-rata dari jari-jari inti, jadi R sebanding dengan A pangkat 1/3.
Jari-jari inti atom dihitung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis yang bernama Enrico Fermi dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan R0 kali A pangkat sepertiga, dengan R adalah jari-jari inti atom dalam satuan meter. R0 adalah suatu konstanta yang bernilai 1,2 kali 10 pangkat minus 15 meter, dan A adalah nomor massa atom. Selanjutnya kita akan membahas tentang muatan inti atom. Model atom Rutherford dapat menerangkan muatan inti atom melalui spektrum sinar X yang diukur oleh Moseley pada tahun 1913. Dari data Moseley tersebut, ternyata muatan inti adalah Ze, di mana Z merupakan nomor atom, sedangkan E adalah muatan elektron sebesar 1,602189 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kemudian kita masuk ke momentum sudut. Momentum sudut suatu inti atom dapat ditunjukkan dari hyperfine structure splitting garis-garis spektrum suatu atom. Momentum sudut inti dapat diketahui dari struktur halus atau hyperfine structure, dapat diamati dengan menggunakan spektrometer resolusi tinggi. Nukleon mempunyai spin setengah, kemudian karena nukleon bergerak, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Momentum sudut total spin inti atau I merupakan jumlah vektor momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S tiap nukleon. Selanjutnya kita akan membahas tentang momen magnetik. Medan magnet yang dihasilkan oleh suatu atom disebut momen magnetik, ditentukan oleh kombinasi berbagai macam momentum sudut. Namun, kontribusi yang terbesar tetap berasal dari spin. Oleh karena elektron mematuhi asas pengecualian Pauli, yakni tidak ada dua elektron yang dapat ditemukan pada keadaan kuantum yang sama, sehingga pasangan elektron yang terikat satu sama lainnya memiliki spin yang berlawanan. Dengan satu spin naik dan satu spin turun, sehingga ketika keduanya dijumlahkan akan saling menetralkan atau nilainya 0. Pada atom berelektron ganjil seperti besi, adanya keberadaan elektron yang tak berpasangan menyebabkan atom tersebut bersifat ferromagnetik. Orbital-orbital atom di sekeliling atom saling bertumpang tindih dan penurunan keadaan energi dicapai ketika spin elektron yang tak berpasangan tersusun secara sejajar. Proses ini disebut sebagai interaksi pertukaran. Ketika momen magnetik atau ferromagnetik tersusun berjajaran, bahan yang tersusun oleh atom ini dapat menghasilkan medan makroskopis yang dapat dideteksi. Bahan-bahan yang bersifat paramagnetik memiliki atom dengan momen magnetik yang tersusun acak, sehingga tidak ada medan magnet yang dihasilkan. Namun, momen magnetik tiap-tiap atom individu tersebut akan tersusun berjajar ketika diberikan medan magnet. Inti atom juga dapat memiliki spin. Biasanya, spin inti tersusun secara acak oleh karena kesetimbangan termal. Namun, untuk unsur-unsur tertentu seperti xenon 129 adalah mungkin untuk
polarisasi keadaan spin nuklir secara signifikan sehingga spin-spin tersebut tersusun berjajar dengan arah yang sama. Kondisi ini disebut sebagai hiperpolarisasi. Fenomena ini memiliki aplikasi yang penting dalam pencitraan resonansi magnetik. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang momen listrik. Di dalam inti atom, nukleon-nukleon mengalami gerak orbital, baik proton maupun neutron mempunyai momen magnetik. Untuk proton, momen magnetik proton yaitu mp, dan momentum sudut orbital yaitu Lp. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang sifat inti yang bergantung pada waktu, yaitu peluruhan radioaktif. Radioaktivitas atau peluruhan radioaktif didefinisikan sebagai perubahan inti atom yang spontan yang tidak bergantung keadaan fisik dan keadaan kimia unsur. Perubahan inti atom menghasilkan pembentukan inti atom baru dengan mekanisme pancaran partikel alfa, beta, dan gamma. Inti atom yang tidak stabil dikatakan mengalami peluruhan, yang berarti bahwa mereka kehilangan sebagian dari massa atau energi untuk mencapai keadaan stabil dan energi yang lebih rendah. Proses ini sering terlihat pada unsur yang lebih berat seperti uranium dan sebagainya. Adapun peluruhan yang terjadi dapat berupa pertama, peluruhan sinar alfa. Sinar alfa merupakan radiasi partikel bermuatan positif. Partikel ini merupakan inti atom helium yang terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Sifat partikel-partikel alfa ini antara lain memiliki daya tembus yang kecil, yaitu daya jangkaunya sekitar 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara. Adapun sifat-sifat sinar alfa adalah yang pertama, sinar alfa dihasilkan oleh pancaran-pancaran partikel alfa dari sebuah sumber radioaktif. Yang kedua, sinar alfa tidak lain adalah inti atom helium yang bermuatan positif 2e dan bermassa 4 SMA. Jadi, sinar alfa mengandung 4 nukleon, yaitu 2 proton dan 2 neutron. Yang ketiga, merupakan komponen sinar yang dibelokkan ke kanan, yaitu bermuatan positif jika dilewatkan oleh medan magnetik. Kemudian yang keempat, sinar alfa akan dibelokkan menuju ke ping negatif jika dilewatkan melalui suatu medan listrik. Yang kelima, jika sinar alfa mengenai suatu materi, maka akan terjadi perpindahan energi dari sinar alfa ke materi tersebut melalui suatu tumbukan tidak elastis dengan elektron luar dari atom-atom dalam materi tersebut. Yang keenam, sinar alfa dapat menghitamkan film. Jejak partikel alfa dalam bahan radioaktif berupa garis lurus. Yang ketujuh, radiasi sinar alfa memiliki daya tembus lemah dibandingkan dengan sinar beta dan sinar gamma. Yang kedelapan, radiasi sinar alfa memiliki jangkauan beberapa sentimeter di udara dan sekitar 10 pangkat negatif 2 mm dalam logam tipis. Kemudian yang kedua yaitu peluruhan sinar beta. Sinar beta merupakan radiasi partikel bermuatan negatif yang identik dengan elektron. Sinar beta ini bermuatan negatif dan bermassa sangat kecil, yaitu 5,5 kali 10 pangkat negatif 4 SMA dan diberi simbol beta atau E. Sifat-sifat sinar beta. Yang pertama, sinar beta dihasilkan oleh pancaran partikel-partikel beta. Yang kedua, sinar beta adalah partikel elektron yang berkecepatan tinggi. Yang ketiga, sinar beta bermuatan negatif 1E.
Yang keempat, radiasi sinar beta memiliki daya tembus lebih besar daripada sinar alfa, tetapi lebih kecil daripada sinar gamma. Yang kelima, sinar beta dibelokkan dengan kuat oleh medan magnetik dan medan listrik karena masanya sangat kecil. Yang keenam, kecepatan partikel sinar beta berharga antara 0,32 C dan 0,9 C. Yang ketujuh, jejak partikel beta dalam bahan berbelok-belok. Jejak tersebut disebabkan oleh hamburan yang dialami oleh elektron di dalam atom. Dan yang terakhir, kedelapan, batas jangkauannya beberapa sentimeter di udara. Kemudian yang terakhir adalah peluruhan sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sejenis dengan sinar X dengan panjang gelombang pendek. Peluruhan sinar gamma tidak dipengaruhi jumlah proton dan neutron dan hanya mengurangi jumlah energi atom yang meluruh. Sifat-sifat sinar gamma, yang pertama, mempunyai daya tembus paling besar. Yang kedua, tidak dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik. Yang ketiga, memiliki frekuensi yang sangat besar. Yang keempat, sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek, sehingga dengan demikian tidak bermuatan dan hampir tidak bermassa. Yang kelima, kecepatan partikel gamma bernilai sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Dan yang keenam terakhir, foton gamma tidak banyak berinteraksi dengan atom suatu bahan. Nah, itu tadi penjelasan dari sifat-sifat inti atom. Tentu teman-teman pasti paham dong, karena tadi dijelaskan sudah sangat terperinci. Ya, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sifat-sifat inti atom. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.